Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Mahesti, perwakilan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani semester 4 akan memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan nafsa pada remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian nafsa. Nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain adalah bahan atau zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan atau dependensi terhadap nafsa. Untuk selanjutnya yaitu golongan nafsa. Yang pertama yaitu narkotika. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi ke dalam 3 golongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, seperti heroin, kokain, dan ganja. Untuk narkotika golongan kedua yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti contohnya morfin, petidin, dan turunannya, serta garam dari golongan tersebut. Baik, untuk narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, contohnya kodein dan gram-gram narkotika dalam golongan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Psikotropika dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai berikut. Yang pertama yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, contohnya MDMA, ekstasi, LSD, dan STP. Untuk yang kedua yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, contohnya amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metaqualon, metilfenidat, atau ritalin. Untuk yang ketiga yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk ilmu pengetahuan, contohnya fenobarbital, flunitrazepam. Selanjutnya yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya. Untuk zat adiktif lainnya adalah obat-obatan dan bahan yang beredar di pasaran yang mencakup antara lain napasin, lem perekat, serta bahan-bahan campuran lain yang bisa memabukkan, bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar. Yang meliputi yang pertama, minuman alkohol. Ada 3 golongan minuman beralkohol. Yang pertama yang kadar etanol 1-5% seperti bir. Golongan kedua yaitu kadar etanol 5-20% seperti berbagai minuman anggur ya. Lalu untuk golongan ketiga kadar etanol 20-45% seperti whisky, vodka, Mensenhouse, Johnnie Walker. Lalu
Yang kedua, inhalasi atau gas yang dihirup dan solvent atau zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik. Yang sering disalahgunakan adalah lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Lalu yang ketiga, tembakau. Lalu untuk dampak penyalahgunaan nafsa seperti depresan, lalu stimulan dan halusinogen. Lalu untuk dampak bagi korban atau penyalahguna seperti gangguan psikologis atau euforia, psikohalusinasi, dan penyakit komplikasi yang lain. Lalu untuk dampak bagi keluarga korban biasanya menimbulkan disharmonisasi atau ketidakharmonisasian dalam keluarga, gitu ya. Lalu untuk dampak bagi teman sebaya korban, biasanya teman sebaya yang tidak ikut menyalahgunakan nafsa akan direpotkan oleh berbagai urusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan nafsa, seperti memberi kesaksian jika penyalahgunaan tertangkap polisi, serta berbagai beban lainnya seperti dalam bentuk ekonomi, moral, maupun psikologis. Lalu dampak bagi masyarakat yaitu dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti tindak kriminal, perkelahian, dan antisosial yang meresahkan masyarakat. Gitu. Lalu untuk gejala penyalahgunaan nafsa yaitu yang pertama, perubahan fisik dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu pada saat menggunakan nafsa, jalan dapat sempoyongan, bicara sembarangan gitu, mengantuk, agresif, dan curiga. Lalu bila kelebihan dosis atau overdosis, dapat menyebabkan nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, lalu kulit teraba dingin. Setelah itu, bila sedang ketagihan, mata dan hidung berair, menguap, terus menerus, dan diare. Lalu untuk pengaruh jangka panjangnya dapat menyebabkan penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan keropos, terdapat bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain. Lalu yang kedua, perubahan sikap dan perilaku yaitu pada remaja sekolah, prestasi sekolah ataupun kerja menurun, sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan atau membolos dan lainnya. Lalu pola tidur berubah, begadang, sulit bangun di pagi hari, mengantuk di siang hari. Lalu sering berpergian sampai larut malam, kadang tidak pulang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Lalu sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, menghindar bertemu dengan anggota keluarga lain di rumah. Lalu sering mendapat telepon dan didatangi oleh orang yang tidak dikenal, sering berbohong, dan sering bersikap emosional. Berikut yang saya sampaikan, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu apakah adik-adik semua sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Sudah. Baik, bagus sekali adik. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.